Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan data terbaru 99 anak di Indonesia meninggal akibat gagal ginjal akut. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM Jakarta Pusat sebagai salah satu rumah sakit rujukan mencapai 65%. Jumlah anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dilaporkan sejak akhir Agustus lalu yang terjadi di 20 provinsi tersebut ada kemungkinan lebih dari itu. Hasil investigasi Kemenkes menunjukkan di tubuh 99 anak yang meninggal ditemukan 3 zat kimia, yakni etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. 3 bahan kimia ini disebut bisa merusak ginjal karena melebihi batas aman. Dari 99 balita itu kita periksa ada kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya. Etilen glikol, dietilen glikol, sama etilen glikol butyl ether. Larik ambil darahnya kita lihat ada bahan kimia berbahaya merusak ginjal. Kemudian kita datangi rumahnya, kita mintakan obat-obat yang dia minum. Itu mengandung juga bahan-bahan. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah meminta penghentian sementara pemberian obat sirop pada anak sebagai tindakan pencegahan selama investigasi berlangsung. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Kamis telah menarik izin edar 5 obat jenis sirop yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas. Meski demikian, hasil uji cemaran etilen glikol tersebut belum dapat mendukung kesimpulan penggunaan obat sirop berkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut karena selain pemakaian obat, masih ada beberapa faktor risiko lain. Di sejumlah daerah, antara lain di Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis 20 Oktober, sejumlah apotek mengaku sudah mengetahui larangan sementara penjualan obat sirop. Meski begitu, mereka masih memajang obat sirop di etalase dengan alasan tidak ada tempat. Masih dipajang juga? Ya mau diuntain di mana kalau nggak dipajang? Cuma kita komunikasi sama pasiennya kalau mau minta gitu. Terus sementara nggak dilayani dulu. Meski warga telah diimbau agar menghentikan sementara penggunaan obat sirop untuk anak demi mencegah peningkatan jumlah kasus gagal ginjal akut, sejumlah orang tua mengaku bingung dengan kebijakan ini. Sebenarnya kondisi sekarang ini kadang-kadang kan membingungkan juga gitu loh. Maksudnya sekarang dilarang. Ya kemarin-kemarin ya gimana? Yang selama ini kita pakai kan? Ya itu jadi suatu pertanyaan juga kan. Hal serupa dialami orang tua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adanya larangan penjualan obat sirop untuk anak membuat orang tua kebingungan mencari obat demam dan obat batuk tablet bagi anaknya. Meski dibayangi ancaman gagal ginjal akut pada anak, sejumlah orang tua terpaksa tetap memberi anak mereka obat sirop. Sirup ya? Terus sekarang gimana jadinya? Ada tahu kan lagi. Tapi ini batuk kan minum ya. Apa grip batuk, pilek? Sirup. Bukan hanya orang tua, sejumlah dokter anak menyebut bingung menghadapi larangan obat sirop bagi anak. Dokter anak di Bali berharap tim investigasi pemerintah bisa segera memberi kepastian obat sirop mana yang boleh beredar. Saya berharap secepat mungkin. Ya, dokter anak pusing semua, ada obat sirup. Persentase tidak pernah, tapi rata-rata satu pasien itu pasti dapat obat sirup. Ya, bisa satu pasien dapat 2-3 obat sirup. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi tentang adanya lonjakan jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi sejak Agustus 2022. Selama investigasi berlangsung, Kemenkes meminta penghentian sementara penggunaan obat sirop untuk anak hingga didapat kesimpulan. Tim Liputan CNN Indonesia.